Belangkon Gus Miftah jauh lebih mahal daripada motornya Dokter Tirta. Anjir. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, berbal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke konten, jangan lupa lo subscribe dulu channel ini ya, Babe Aldo Suara Kebenaran ya. Pokoknya subscribe aja ya, itu insya Allah jadi backup akun ya, akun backup untuk channel ini. Mudah-mudahan channel ini aman gitu aja. Oke, jangan lupa di subscribe nih, langsung subscribe guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys ya. Kemarin masalah dugaan Raffi Ahmad melakukan tindak pidana pencucian uang yang disampaikan di sebuah podcast ya, kalau nggak salah NCW itu yang menyampaikan, itu mendapat tanggapan dari Bang Hotman Paris. Hotman Paris bela Raffi Ahmad. Kita lihat pembelaannya. Kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dana pemicunya, apakah korupsi atau... Ntar dulu. Kok udah di sini? Ulangi awal. Oke, ini awal. Salam Hotman Paris dari Bali. Raffi Ahmad difitnah. Disebarkan di medsos bahwa Raffi Ahmad melakukan pencucian uang ratusan miliar. Dugaan bang. Lu bang, masa gak ngerti bang? Lu kan pengacara. Iya, lu kan pengacara bahasa hukum. Lu masa kagak paham bang? Kan senior ceritanya lu bang. Dugaan tindak pidana pencucian uang, melakukan tindak pidana pencucian uang beberapa kali sama NCW itu disebut. Nah kalau memang abang merasa begitu, somasilah NCW, masa bikin konten. Somasi dulu, baru bikin konten. Begitu kan pengacara. Abang ini pengen rame-rame aja. Tapi orang itu tidak bisa menunjukkan tindak pidana induk, karena tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana induknya. Bukan tidak bisa menunjukkan, bedakan dulu bang. Belum menunjukkan sama tidak menunjukkan, gitu. Abang ini masa lama lulusan SMA kayak gue, masa dari videonya Hotman Paris ini aja udah dua hal yang gue bahas. Yang pertama kata-kata dugaan tindak pidana pencucian uang, langsung dia bilang fitnah. Wah, dan masalah tindak pidana induk, ya masalah tindak pidana induk, ada orang yang mau menunjukkan di medsos, ada yang enggak. Mestinya Bang Hotman somasi aja dulu, baru bikin konferensi pers. Kan gimana sih? Masa
Somasi aja dulu, NCW kan ada kantornya, ada orangnya. Kalau memang orang itu fitnah, masa iya dia seberani itu untuk fitnah? Dia bikin video itu, yang benar Bang Hotman nih, lanjut. Atau tidak pidana pemicunya, apakah korupsi atau apa, baru kemudian dicuci. Dia tidak bisa menunjukkan. Dia tidak bisa menunjukkan, tidak mau menunjukkan, belum menunjukkan, atau tidak bisa menunjukkan. Kan belum tahu. Kan waktu itu NCW itu di konferensi pers kami punya bukti-buktinya, kami ada data-datanya. Iya, jadi belum. Nih, ini senior loh ini. Ini orang ini senior, tapi ya begitu ya. Jadi, saya sebagai rekannya Raffi Ahmad, Raffi Ahmad dan Hotman siap bertemu dengan orang tersebut yang menuduh. Kalau siap bertemu dengan orang yang menuduh, somasi lah. Atau kirim undangan lah. Masa bikin video dulu? Kirim somasi dulu Bang Hotman. Resmi, atas nama hukum. Barulah. Ini komentar aja Bang Hotman ya. Ini pendapat hukum yang dari orang bukan orang hukum deh, tapi paham dikit-dikit tentang hukum. Iya, soalnya keluarga kita keluarga hukum juga Bang Hotman. Kalau memang nggak suka dengan podcast itu, alamat NCW ada, orangnya ada, kenapa nggak disomasi dulu? Ya kan? Bawa pengacaranya 100 berhadapan dengan kita hari Senin tanggal 5 jam 8.30 di tempat syuting Trans 7 di Jalan Tendean. Ya, di tempat syuting Trans 7 di Jalan Tendean. Raffi Ahmad dan Hotman akan siap menghadapi kamu. Bawa pengacaramu 100 dan juga seluruh wartawan silakan datang hari Senin jam 8.30. Hotman Paris dan Raffi Ahmad siap bertarung. Kami adalah orang-orang yang kerja keras pagi, siang, sore. Saya ke Bali juga bekerja. Raffi Ahmad itu sudah bekerja dari 17 tahun. Sedangkan Anda hanya hidup dari bermain kata-kata di medsos. Ini yang gua nggak suka nih. Udah apa ya? Bermain pekerjaannya orang apa? Loh. Iyalah ini hak dia lah. Ya. Undangannya bikin resmi gitu, somasi gitu Bang Hotman. Atau kalau nggak mau laporin. Iya, begini Bang Hotman, tapi nggak apa-apa. Itu haknya dia, ya. Ya kan? Membela, ya bekerja, iya Bang. Fir'aun juga jadi raja dari kecil malah Fir'aun. Iya, orang kerja dari kecil ada yang jadi kuli bangunan ya. Sudahlah. Begini orang rajin tuh guys. Ya merasa pokoknya kalau udah gue kerja ya udah hasilnya halal aja gitu. Dan ini tadi ya jelas ya pendapatnya Hotman. Kalau gue ngeliatnya sih ini udah Bang Hotman. Kalau Raffi yang ngomong begini gue masih masuk akal gitu. Tapi ini Hotman Paris katanya ahli hukum. Kok begini pendapatnya? Dan ini ada juga subhanallah ya. Kan ada tuh kasus Crazy Rich itu ya guys ya. Kasus Crazy Rich. Ternyata tersebut nama Raffi Ahmad guys. Tersebut nama Raffi Ahmad tuh. Nih kita lihat ya. 8 orang siapa aja itu Bang? Public figure Bang, public figure. 8 orang siapa aja? Public figure 8 orang diduga namanya LH ya, yaitu Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad. Kemudian ada juga Atta Halilintar. Jadi ini habis pemeriksaan nih ya 8 orang public figure diduga terseret dan terlibat pencucian uang. Siapa saja mereka tadi disebut Raffi Ahmad ya, Atta Halilintar. Coba kita lihat. Ada 8 orang public figure ini. Memang fakta itu menyakitkan guys. Fakta itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Kalau faktanya itu disebut nama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Tersebut nama Raffi Ahmad. Bilang apa kalau udah begini? Atta Halilintar juga ada. Makanya pekerjaan itu ada yang halal, ada yang kagak. Dan jangan juga menghina orang dengan bermain medsos ini, pekerjaan bermain kata-kata. Kalau nggak ada medsos juga, kalian nih kalau dia sendiri begini.
Nah itu Raffi Ahmad tersebut. 8 orang diduga namanya RH ya, yaitu Raffi Ahmad ya, Raffi Ahmad. Raffi Kemudian Ahmad, ada juga Atta Halilintar. Atta Kemudian Halilintar, ada juga Kevin William ya, Kevin William. Kemudian juga ada Rian Demasif. Kemudian juga ada Judika. Kemudian ada Dr. Tirta. Kemudian ada Faisal dan Gus Miftah. No, itu nama-nama yang disebut ini bapak pengacara ini kalau nggak salah ditanya wartawan di Mabes atau di Polda ini, pokoknya pemeriksaan polisi kalau nggak salah nih ya. Nah, bacot lu ngomong apa man, bacot lu gimana nih man? Haji Faisal. Ini habis pemeriksaan nih. Yang ini dalam mobil, iya orang tajir, iya kerja banget. Aduh, emang ya kekayaan. Waduh, orang kalau udah tajir bisa kadang-kadang songong ya. Yang terakhir, Gus Miftah. Ada 8 public figure yang diduga terlibat memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan juga terlibat menerima uang dari Wahyu Kenzo yang merupakan hasil kejahatan. Tuh, tadi kan lu ngomongin tentang tindak pidana inti, iya kan? No, sudah ada, no. Wahyu Kenzo, Hotman. Langsung. Lu mending, aduh. Ahli hukum bikin malu begini ya. Lanjut dah ini. Motif sendiri apa bang? Keterlibatan. Ya, mereka salah satu yang karena mereka diduga menerima itu, maka mereka salah satu yang kita sampaikan ke penyidik. Karena bagaimanapun juga, karena mereka menerima uang dari Wahyu Kenzo, karena dalam bentuk yang berbeda ya. Pertama seperti Raffi Ahmad, kemudian seperti Atta Halilintar, kemudian Stephen William. Mereka menerima sebagai endorsement atau brand ambassador dari produk The Legend. Nah, produk itu adalah produk kesehatan nutrisi dan mereka sebagai brand ambassador, dan itu adalah CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo, si Andi. Nah, barang tentu dalam hal usaha untuk membuat usaha itu adalah merupakan bagian dari hasil para robot trading, korban robot trading. Maka dari itu harus telusuri. Karena mereka sebagai brand ambassador, maka belum tentu mereka mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dari Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Tuh, jadi brand ambassador. Ini nih. Makanya Bang Hotman, usaha itu yang halal-halal aja ya. Kan akhirnya kebongkar-bongkar nih. Ya, sudah ada yang lu omongin kejahatan inti tadi sudah dijelasin di sini nih Bang Hotman. Aduh, malu nggak sih lu Bang Hotman? Masa iya nggak malu? Aduh. Kalaupun kita lihat dari perspektif belakang, seperti Ivan Gunawan, itu pada saat kasus DNA Group juga sebagai brand ambassador. Kemudian dia mengembalikan uang itu, maka dianggap dia sudah memiliki itikat baik satu. Kemudian seperti Ivan Gunawan mengembalikan uang itu. Nah, Raffi sudah ada mengembalikan apa? Pengembalian atau belum? Kan itu harus diselidiki. Iya, jangan cuma bikin yang begini-begini aja. Tapi tadi ada yang menarik juga ya. Gus Miftah juga tersebut ya. Aduh, makin kebongkar. Jadi Rian Demasif, kemudian Judika, beliau juga merupakan brand ambassador dari produk nutrisi Glory yang merupakan bagian dari PT Pansaka bersama. Itu adalah suatu CEO-nya adalah Wahyu Kenzo langsung. Karena mereka brand ambassador, maka diduga menerima sesuatu dari yang mereka promosikan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ulama Gus Miftah, dia menjual lelang seperti Atta Halilintar di Net 89, yaitu melelang belangkonnya seharga 900 juta. Buset. Waduh, melelang belangkonnya 900 juta. Miftah mahal banget tuh belangkonnya. Aduh, mahal banget tuh belangkon. 900 juta ini belangkon. Ya, ulama katanya. Aduh.
Iya dah. Kemudian dokter kita melelang motor ya, motornya 120 juta. Kalah motornya Tirta sama belangkonnya Miftah. Iya. Tapi ya intinya nama Raffi Ahmad tersebut juga di sini. Ayo lu makin banyak. Kemudian Haji Faisal juga dia menerima hasil lelang 400 juta. Nah, pola-pola ini sering terjadi di net 8 di DNA Pro di ATG. Dan juga pola-polanya menggunakan kawan-kawan public figure. Seperti Akalita kan sudah pernah terjadi di net 89 dan ini juga terulang di DNA Pro. Nah, Dan itu kita berharap kawan-kawan public figure ini dengan itikat baik membantu kami, membantu para korban, membantu para penyidik untuk mengungkapkan peristiwa hukum ini supaya terang benderang dan dapat mengembalikan aset-aset para korban. Itu harapan kita yang kita minta kepada penyidik untuk nah, iya Raffi Ahmad tersebut. Nah ya guys, nah intinya bacotnya Abang Hotman ini kita jawab semua di sini ya. Dan lucunya Bang Hotman ini ahli hukum, tapi begini amat tuh Bang Hotman ya. Katanya ahli hukum, tapi kok begini. Ya kalau gue sebelum ngomong begini ya somasi aja dulu lah, bukan bikin undangan di medsos begini. Bikin malu gak sih? Udah ya, itu aja guys. Intinya kalau emang kerjaan halal ya halal aja gitu, nggak usah. Aduh, malah Raffi Ahmad tersebut namanya bareng sama 7 orang lain public figure termasuk Gus Miftah. Dan ada yang kocak tadi ya, belangkon Gus Miftah jauh lebih mahal daripada motornya Dokter Tirta. Anjir. Gue pamit dulu ya guys. Aldo itu berat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa begitu ya, bisa begitu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.